Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Kalkulus 1 tahun ajaran 2019 dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Ahmad Iqbal Baki. Langsung aja untuk soal pertama, diketahui itu ada dua soal. Yang pertama itu Y sama dengan 7X per 5 kurang 4 per 6 dikurang 8X per 3. Nah, untuk soal nomor 1, ini soalnya disuruh untuk mencari inverse dari persamaan Y tersebut. Langsung saja untuk soal nomor 1 yang poin pertama, yaitu Y sama dengan 7X per 5 dikurang 4 per 6 dikurang 8X per 3. Nah, setelah disamakan penyebutnya dan dicari bahwa didapatkanlah persamaan Y sama dengan 21X dikurang 60 per 90 dikurang 40X. Untuk mencari inverse dari fungsi Y ini, maka kita akan membuat persamaannya dalam bentuk X sama dengan. Sehingga kita buat untuk 90Y, yaitu penyebutnya kita kalikan dengan Y. 90Y dikurang 40XY itu sama dengan 21X dikurang 60. Lalu kita hubungkan untuk 60-nya kita pindahkan ke ruas kiri dan 40X-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Didapatkan untuk 90Y ditambah 60 sama dengan kita keluarkan untuk variabel X-nya. Didapatkan 21 tambah 40Y dalam kurung variabel X. Nah, karena tadi fungsi inverse itu kita harus mencari persamaan X sama dengan, maka kita buat persamaan X-nya adalah 90Y ditambah 60 per 21 ditambah 40Y. Nah, untuk persamaan X di sini itu udah sama maksudnya dengan persamaan fungsi inverse dari Y, atau bisa disimbolkan dengan Y pangkat min 1. Nah, dapat dikatakan bahwa Y inverse sama dengan 90X tambah 60 per 21 tambah 40X. Begitu juga untuk soal nomor 1 di poin kedua, kita mencari fungsi inverse-nya. Diketahui soal Y sama dengan 14 per 15 tan inverse atau arcus tan 12X per 13 dikurang 10 per 11. Nah, kita pindahkan yang 10 per 11 ini ke ruas kiri. Sehingga Y tambah 10 per 11 sama dengan 14 per 15 tan inverse 12X per 13. Lalu kita pindahkan ruas juga untuk variabel angka konstanta 14 per 15 ini maksudnya. Jadi 14 per 15 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga kalau dibalikan itu jadinya 15 per 14 itu dikali dengan Y tambah 10 per 11. Setelah dikalikan konstantanya ke dalam, maka didapatkan 15 per 14Y ditambah 150 per 154 sama dengan tan inverse 12X per 13. Karena untuk mencari inverse kita harus membuat persamaannya itu dalam bentuk X sama dengan, maka kita ubah 12X per 13 ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga tan ini nih dari tan inverse dia akan menjadi tan, karena dia dipindah ruaskan. Sehingga 12X per 13 itu sama dengan tan dari 15 per 14Y ditambah 150 per 154. Sedangkan untuk nilai variabel X-nya saja itu adalah 13 per 12 dikali dengan tan 15 per 14Y ditambah 150 per 154. Nah, karena kita sudah dapatkan persamaan X seperti yang poin pertama tadi, jika kita sudah mendapatkan persamaan X, maka itu adalah fungsi inverse dari Y-nya. Maka dapat kita simbolkan di mana Y inverse atau Y pangkat min 1 itu sama dengan 13 per 12 tan 15 per 14X tambah 150 per 154. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai soal nomor 2, 3, dan 5 UAS Kalkulus 1 tahun 2019 dengan dosen mata kuliah Dr. Ahmad Iqbal Baki, PAM 111 kelas A. Oleh saya, Alvin Justin, dengan nomor induk mahasiswa 171093-2005. Untuk soal nomor 2, ini merupakan masalah fungsi komposisi. Diketahui fx 2x tambah 1 dibagi x kurang 2. Gx sama dengan 2x tambah 1 dibagi x kurang 2.
dan hx sama dengan arcus sinus x kuadrat dikurang 3x tambah 1. Tentukan fog x atau f bundaran gx. Kemudian tentukan h bundaran f bundaran gx atau h fog x. Yang ketiga, apa sih hubungan dari fx dan gx? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah anggaplah sebuah fungsi atau f atau g tersebut sebagai sebuah proses. Ketika input masuk x, maka ketika diproses dalam mesin f, dia akan menjadi fx. Kemudian, ketika hasil fx tadi diproses oleh mesin g, dia akan menjadi gfx, atau dikenal dengan nama g bundaran fx atau gfx. Tetapi, jika yang diproses mesin g terlebih dahulu, maka dia akan menjadi gx. Kemudian dilanjutkan ke mesin f, maka akan menjadi fgx. Nah, untuk penyelesaian pertama, kita harus menyelesaikan fog x atau f bundaran gx. Maka sama saja dengan fgx. Kita punya fungsi fx. Fx sama dengan 2x tambah 1 dibagi x kurang 2. Artinya, ketika merubah nilai x, maka setiap nilai x yang ada pada persamaan fx akan diganti dengan gx. Sehingga 2gx tambah 1 dibagi gx kurang 2. Kita selesaikan, maka akan mendapatkan hasilnya x. Nah, yang kedua, kita akan mencari h bundaran f bundaran gx. Kita punya hasil fgx pada i1, maka h fgx sama dengan hx. Artinya arcus sinus x kuadrat kurang 3x tambah 1. Yang ketiga, apa sih hubungan fx dan gx? Fungsi fx sama dengan gx. Ketika kita masukkan fog x atau fgx, sama saja dengan gofx atau g bundaran fx. Sehingga fx merupakan inverse dari gx, dan gx merupakan inverse dari fx. Yang ke soal ketiga, yaitu masalah limit. Limit merupakan basic dari teman-teman belajar kalkulus 1. Jadi sebelum belajar integral, teman-teman harus belajar turunan. Sebelum belajar turunan, teman-teman harus belajar limit dulu. Nah, pada limit ini, kita akan membahas 8 soal. Yang pertama adalah limit x menuju minus 54 bagi 35, akar 9 per 5 tambah 7 per 6x. Nah, kita harus mengecek pendekatan dari kiri dan kanan. Ini limit kiri dan limit kanan. Jika nilai limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit x menuju minus 54 per 35 tadi nilainya ada. Tetapi jika tidak sama, maka nilai limit tidak ada. Jika limit kiri kita tes, maka hasilnya di sini adalah limit x menuju minus 54 per 35 power negatif. Atau itu merupakan tanda pendekatan limit kiri. Nah, hasilnya akar negatif dikarenakan ketika kita substitusi nilai x kecil dari minus 54 bagi 35, hasilnya adalah akar negatif. Sehingga hasilnya adalah limit tersebut akar negatif. Nah, limit kanan, ketika kita substitusi minus 54 per 35, x besar dari minus 54 per 35, maka hasilnya adalah 0. Karena akar di dalamnya hasilnya adalah 0. Sehingga limit x menuju minus 54 per 35 akar 9 per 5 tambah 7 per 6x hasilnya adalah nilai limit tidak ada. Masalah yang kedua sama saja seperti yang tadi. Limit kirinya akar negatif, limit kanannya hasilnya 0. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya tidak ada. Yang ketiga adalah limit kanan. Limit x menuju akar 9 per 8 power positif atau pangkat positif. Akar dari 9 per 8 dikurang akar 9 per 8 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar negatif. Karena x besar dari akar 9 per 8. Sehingga nilai limit tidak ada. Nah, untuk yang I4, limitnya adalah x akar 9 per 8 power negatif akar 9 per 8 kurang x kuadrat. Hasilnya 0. Karena x kecil dari akar 9 per 8. Nah, untuk yang kelima adalah masalah limit x menuju tak hingga. Untuk menyelesaikan dengan cepat, limit x menuju tak hingga, kita hanya memperhatikan variabel dengan pangkat tertinggi. Contohnya x pangkat 3. Pada kasus ini adalah x pangkat 3. Maka kita hanya tinggal memperhatikan koefisien dari pangkat yang tertinggi. 5 per 3 dibagi minus 5 per 3. Hasilnya adalah minus 1. Nah, bagaimana kalau pada pembilangnya hanya ada pembilang saja? Misalkan pangkat tertingginya ada di x pangkat 3 di bagian pembilang, maka limit x menuju tak hingga tersebut hasilnya adalah mendekati tak hingga. Kalau misalkan di penyebut saja, hasilnya adalah 0, karena 0 bagi suatu bilangan, hasilnya 0. Nilai limitnya hasilnya 0.
Kemudian ini adalah limit trigonometri x menuju 0. Pada kasus ini kita harus memperhatikan limit x menuju 0 sin suatu bilangan x dibagi suatu bilangan tersebut, maka limitnya adalah 1. Maka kita tinggal memanipulasi aljabar pada poin ke-6 ini, yaitu kita kali dengan setengah x bagi setengah x, atau 2/3x bagi 2/3x. Ini tidak merubah persamaan atau fungsinya, tapi kita hanya memanipulasi aljabarnya, yaitu setengah x bagi setengah x sama dengan 1. Ya, karena limit x menuju 0 sin a per bx dibagi a per b1, maka tinggal koefisien-koefisiennya saja, yaitu setengah x dikali 2/3x dibagi 3/4x dikali 4/5x. Hasilnya adalah 5/9. Untuk limit ini, maka kita hanya memperhatikan tanda kurung yang agak mungkin jarang ditemui. Pertama adalah ceiling bracket. Ceiling bracket itu adalah nilai integer atau bilangan bulat satu tingkat di atas di x-nya. Kalau misalkan panahnya ke bawah, maka floor brackets kita cari yang di bawahnya. Kita tinggal memasukkan, karena x menuju 2 power negatif atau pangkat negatif, maka hasilnya x kecil dari negatif 2. Kita masukkan, ketika 5 kali min 2, maka min 10. Kita cari satu bilangan di atasnya, satu bilangan di bawahnya, maka minus 11. Kemudian kita masukkan, hasilnya adalah 108. Nah, untuk masalah ke-8, limit x menuju 4 positif, maka x besar dari 4. Kita cari, nilainya adalah misalkan 2x. 2x berarti 2 kali 4, 8. Satu tingkat di atasnya, karena dia ada ceiling bracket, maka 9 kuadrat. Hasilnya adalah 85/26. Selanjutnya adalah soal untuk nomor 4. Diketahui ada sebuah fungsi yang terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama, x pangkat 3 tambah 4 itu jika x-nya besar sama 3. Dan fungsi kedua yaitu 12x kurang 5 jika x-nya sama dengan 3. Dan fungsi ketiga itu adalah x kuadrat tambah 8x kurang 2 itu jika x-nya adalah kecil dari 3. Nah, untuk pertanyaan soal nomor 4, yang pertama adalah apakah fungsi x ini kontinu di x sama dengan 3? Dan pertanyaan kedua itu adalah apakah fungsi x ini diferensiabel di x sama dengan 3? Untuk poin pertama, apakah fx kontinu di x sama dengan 3, kita harus menguji ketiga fungsi tersebut. Apakah nilai dari ketiga fungsi tersebut itu sama? Untuk yang pertama, itu kita akan menguji nilai fungsi dari jika x sama dengan 3. Nah, jika x sama dengan 3, itu fungsinya kan itu 12x kurang 5. Maka kita otomatis cuma memasukkan nilai 3 ke dalam fungsi tersebut. Maka diganti x-nya sama dengan 3, maka 12 dikali 3 kurang 5 adalah 31. Berarti fungsi x jika nilai x-nya sama dengan 3 itu adalah 31. Nah, selanjutnya kita akan menguji fungsi jika x-nya besar sama 3 dan jika x-nya kecil sama 3. Untuk fungsi yang besar sama x-nya besar sama 3, maka kita akan menandainya adalah sebagai limit x menuju 3 positif fx. Jadi limit fx ketika nilai x-nya itu adalah positif 3, yang artinya di sini itu adalah besar sama 3. Nah, kita masukin limit jika x menuju 3 plus, fungsinya adalah x pangkat 3 plus 4. Maka tinggal digantikan saja nilai x di sini dengan angka 3. Didapatkan hasilnya 31. Selanjutnya yang terakhir kita menguji fungsi untuk nilai x-nya itu kecil sama 3. Nah, karena x-nya kecil sama 3, berarti otomatis kita menandainya di sini adalah x menuju 3 negatif. Nah, untuk fungsi dari x kecil sama 3 yang pada soal tadi itu adalah x kuadrat tambah 8x dikurang 2. Maka tinggal kita ganti saja nilai x-nya di sini dengan angka 3. Didapatkan bahwa hasilnya juga 31. Karena limit fx ketika x menuju 3 plus itu sama hasilnya dengan limit fx ketika x menuju 3 negatif, yaitu sama-sama 31. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua limit tersebut di mana limit fx x menuju 3 itu bernilai 31. Nah, sekarang kita bandingkan nilai limit
fx yang x menuju 3 ini dengan nilai fx. Nah, karena nilai fx itu sama dengan limit fx menuju x sama dengan 3, maka dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa fx tersebut kontinu di x sama dengan 3. Berarti untuk pertanyaan soal nomor 1 itu adalah benar. Fx kontinu di x sama dengan 3. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah fx diferensiable di x sama dengan 3? Nah, untuk syarat diferensiable atau syarat turunan dari sebuah fungsi itu adalah fungsi f dikatakan mempunyai turunan atau diferensiable di c atau f aksen c jika f aksen minus c sama dengan f aksen plus c sama dengan f aksen c. Jadi ketika syarat ini terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa fungsi f tersebut diferensiable di nilai c. Maka kita uji untuk f aksen negatif 3. Maksudnya di sini adalah itu kita melakukan turunan tersebut dengan pendekatan limit. Maka kita cari untuk limit yang x menuju 3 negatif ketika fungsinya adalah fx dikurang f3 per x kurang 3. Nah, untuk fx di sini kita melihat fungsi x ketika nilai x-nya itu kecil dari 3. Nah, pada soal diketahui bahwa fungsi fx yang kecil dari 3 itu adalah x kuadrat tambah 8x dikurang 2. Sedangkan untuk nilai f3, ini maksudnya adalah f3 di sini, fx jika x-nya itu adalah sama dengan 3. Nah, untuk fungsi fx yang jika x sama dengan 3, itu kan tadi pada soal 12x dikurang 5. Nah, untuk pendekatan limit di sini, kita langsung menggantikan nilai x pada limit di sini dengan angka 3. Otomatis di sini yaitu 12 dikali 3 dikurang 5 per x kurang 3. Setelah kita olah dan kita jumlahkan dan kita kurangkan, itu didapatkan hasilnya bahwa x kuadrat tambah 8x dikurang 33 per x kurang 3. Nah, untuk yang nilai x kuadrat tambah 8x kurang 33, ini dapat kita cari nilai faktornya, faktorisasinya. Didapatkan bahwa faktornya itu adalah x kurang 3 dikali dengan x tambah 11 per x kurang 3. Nah, karena atas bawah itu sama-sama x kurang 3, otomatis dapat kita coret. Sehingga hasil akhirnya yaitu x tambah 11. Karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, jumlahkan atau kurangkan, maka dapat kita gantikan nilai x akhir ini dengan angka 3. Berarti 3 ditambah 11 adalah 14. Berarti nilai turunan suatu fungsi yang nilainya x kecil dari 3 tadi itu adalah 14. Selanjutnya kita cari untuk f aksen plus ketika x-nya sama dengan 3, di mana kita menggunakan pendekatan limit juga, yaitu limit x menuju 3 plus. Di mana 3 plus di sini maksudnya adalah fungsi fx yang jika nilai x-nya tersebut besar dari 3. Untuk fungsi limitnya itu sama, fx dikurang f3 per x3. Nah, untuk fx di sini kita mengambil fungsi fx yang x-nya besar dari 3, di mana nilai fungsinya pada soal tadi yaitu x pangkat 3 ditambah 4 dikurang f3 yang kita cari tahu tadi sama dengan yang seperti atas, yaitu 12 dikali 3 dikurang 5 per x kurang 3. Setelah dijumlahkan dan dikurangkan, didapatkan hasilnya x pangkat 3 ditambah 27 per x kurang 3. Nah, untuk x pangkat 3 tambah 27, itu kita bisa juga cari faktornya, di mana hasilnya adalah x kurang 3 dikali dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 9 per x kurang 3. Karena atas bawah itu sama-sama x kurang 3, maka dapat kita coret dan kita hilangkan. Sehingga hasil akhirnya yaitu x kuadrat tambah 3x tambah 9 sama dengan, kita ganti di sini. Karena kita tidak bisa mengolah apa lagi, maka kita ganti nilai x di sini dengan angka 3. Maka hasilnya adalah 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 ditambah 9 itu adalah 27. Sudah kita dapatkan bahwa dapat disimpulkan bahwa karena f aksen negatif 3 itu hasilnya tidak sama dengan f aksen positif 3, yaitu 14 tidak sama dengan 27. Maka dapat disimpulkan fx tidak diferensiable di x sama dengan 3. 6. Kemudian untuk soal 5 adalah masalah turunan, tetapi masalah turunan di sini adalah persamaan parameter.
Pada persamaan parameter ini diketahui fungsi dengan persamaan parameter, tentukan y aksen dan y double aksennya. Apabila x sama dengan t plus sinus t dan y sama dengan 1 kurang cosinus t. Untuk yang pertama, x sama dengan t plus sinus t, maka kita cari dx dt-nya dulu. T turunannya 1, sinus t turunannya cos. Ingat kembali bahwa turunan sinus adalah cos, turunan cos adalah min sin. Maka dx dt sama dengan 1 tambah cos t. Nah, untuk y sama dengan 1 kurang cos t, karena 1 turunannya 0, maka cosinus t turunannya min sin t. Karena ada negatif di depannya, maka dy dt sama dengan sin t. Nah, untuk mencari dy dx, maka kita harus mengalihkan dy dt dikali dt dx. Dx dt kita punya, berarti dt dx adalah 1 dibagi 1 tambah cos t. Sehingga y aksen sama dengan sinus t dibagi 1 tambah cos t. Nah, untuk y double aksen, kita menggunakan nilai dari y aksen sebelumnya, yaitu dy aksen dibagi dt dikali dt bagi dx. Ingat bahwa bentuk sinus t ditambah 1 sinus t dibagi 1 tambah cos t adalah u per v. Turunannya adalah u per v diaksenkan, sama dengan u aksen v dikurang v aksen u dibagi v kuadrat. Kemudian kita selesaikan. Turunan dari sinus T adalah cosinus T dikali penyebutnya dikurang turunan dari 1 tambah cos T adalah min sin T dikali pembilangnya sinus T dibagi penyebut dikuadratkan. Dikali dt per dx adalah 1 dibagi 1 tambah cos T. Kita dapatkan hasil cosinus T ditambah cosinus kuadrat T ditambah sin kuadrat T dibagi 1 tambah cos T dipangkatkan 3. Ingat bahwa identitas trigonometri sin kuadrat T tambah kuadrat T sama dengan 1. Hingga hasilnya adalah 1 tambah cos T dibagi 1 tambah cos T pangkat 3. Alias A dibagi A pangkat 3. Hasilnya adalah 1 per A kuadrat atau 1 dibagi 1 tambah cos T dikuadratkan. Terima kasih, semoga pembahasannya membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.